Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam meyakini bahwa doa anak yang soleh pasti sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, amal baik seperti pahala membaca Al-Quran juga bisa dihadiahkan untuk almarhum orang tua yang sudah meninggal. Apalagi jika bacaan kitab suci tersebut sebagian merupakan bentuk doa yang mendoakan si mayat. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah kisah tentang doa anak yang soleh yang sampai kepada almarhum orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah tentang doa anak yang soleh yang sampai kepada almarhum orang tuanya terdapat dalam kitab Irsyad Al-Ibad karangan Zainuddin Al-Malaybari halaman 33 yang mengisahkan ada seorang laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka kemudian sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka punguti. Laki-laki itu kemudian menceritakan mimpinya. Aku sempat heran melihat pemandangan itu. Belum usai keherananku, terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Aku coba menghampirinya dan bertanya apa yang sedang dipunguti mereka. Ahli kubur yang duduk tadi menjawab, kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Aku kembali bertanya, lantas mengapa engkau tak ikut memungutinya? Ia menjawab, aku sudah cukup. Aku pun bertanya lagi, karena apa engkau tidak memerlukannya? Maka dijawab oleh ahli kubur tersebut, dengan khataman Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari. Ahli kubur itu berkata, anakku ada di pasar ini dan berjualan zalabiyah atau sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur. Lalu keesokan paginya setelah terbangun, laki-laki itu langsung pergi ke pasar yang disebutkan ahli kubur dalam mimpinya tadi malam. Dan benar saja, di sana ada seorang anak muda yang berdagang zalabiyah, sedangkan kedua bibirnya tak pernah berhenti berucap. Aku pun menanyakannya, mengapa engkau tak henti menggerakkan kedua bibirmu? Si anak muda menjawab, aku sedang membaca Al-Quran, lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah di alam kubur. Beberapa waktu kemudian, laki-laki itu bermimpi melihat beberapa ahli kubur keluar lagi dari kuburnya seperti pada mimpi sebelumnya. Namun yang membuat heran kali ini adalah ahli kubur yang semula tak ikut memunguti sesuatu, kini turut memungutinya bersama ahli kubur yang lain. Lalu setelah aku terbangun, aku segera untuk pergi ke pasar guna mengetahui kabar si anak muda yang biasa berdagang zalabiyah sambil membaca Al-Quran itu. Ternyata sekarang ia sudah meninggal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah tersebut mengandung hikmah bahwa doa yang diharapkan si mayit tentunya berasal dari orang yang paling dekat, yaitu anaknya. Ini menjadi bentuk bakti si anak kepada orang tua ketika kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Tentu saja orang tua yang sudah meninggal tidak akan menikmati doa-doa yang dikirimkan dari dunia kalau saja anak-anak mereka adalah pendurhaka.
kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia dengan mendoakannya. Salah satu doa yang bisa diamalkan untuk orang tua yang sudah meninggal adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama nakkaita sawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, berilah ia kekuatan, maafkanlah ia, dan tempatkanlah ia di tempat yang mulia, yaitu surga. Luaskanlah kuburannya, mandikan ia dengan air salju dan air es, bersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Berilah ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah ganti keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya. Dan masukkan ia ke surga. Jagalah ia dari siksa kubur dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari Malik bin Rabi'ah Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah mengenai doa seorang anak yang soleh yang sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin banyak dari kita yang melakukan amal kebaikan sebagai bekal hidup di alam akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.